Lanjutkan dialog kita bagaimana soal persiapan dari pasangan calon wakil presiden ini. Ada 3 tim sukses kita yang sudah hadir di studio. Ada dari pasangan Anies Muhaimin, kemudian Prabowo Gibran dan juga Ganjar Mahfud. Ini saya Mas Ciko dulu. Mas Ciko, ini kan terakhir saya bertanya soal pertumbuhan ekonomi ya. Nah, yang paling gigih untuk menargetkan pertumbuhan ekonomi 7% adalah pasangan Ganjar Mahfud. Saya langsung satu aja deh pertanyaannya. Langkah konkretnya apa untuk mewujudkan ini? Nomor 1, kenapa ke 7% ya? 7% karena emang ini tuntutan. Ini bukan yang sesuatu yang ambisius atau terlalu optimis dan lain-lain. Ini tuntutan untuk mencapai yang dibilang Indonesia Emas 2045. Jadi kalau di bawah 7%, target ini agak sulit kita untuk menjadikan termasuk bonus demografi yang kita punya ini menjadi aset. Bahkan akan menjadi liabilitas kalau kita tidak bisa mencapai angka itu. Jadi kadang-kadang dalam visi misi itu bukan hanya yang realistis, tentu harus realistis. Tetapi kembali lagi kita harus melihat tuntutannya masa depan itu seperti apa. Nah, ke depan kita harus bisa menciptakan 17 juta lapangan kerja per tahun. Itu juga tuntutan, kita dilihat terlalu optimis atau ambisius. Bahkan tapi kita kalau benar-benar berhitung 2045 emas itu, ya itu yang harus dicapai. Nah, ini yang kita tentunya makanya ada selain keberlanjutan terhadap program-program Pak Jokowi yang sudah baik. Nah, tadi bicara soal peningkatan PDB kan belum dijawab juga sendiri oleh Pak Roy, peningkatan PDB melalui apa? Makanya kita mempunyai program-program unggulan yang sekarang belum diprioritaskan seperti ekonomi biru. Ya, kita tahu maritim kita tuh 77% dari wilayah Indonesia yang hanya menyumbangkan PDB sekitar 7%. Nah, ini terlalu kecil. Potensi yang besar tidak dimanfaatkan secara maksimal. Padahal poros maritim dunia menjadi visi misi dari Pak Jokowi. Nah, kita dukung perjalanan ini dan kita akan percepat prosesnya peningkatan di situ ya. Nah, apakah ada budget-budget yang tinggi yang diperlukan? Enggak harus kok. Kita bicara ekonomi biru, kita bicara kekuatan pesisir kita bicara rumput laut kita yang hanya dengan jarak 50 meter dari pinggir pantai itu bisa kita kelola dan tidak dengan biaya yang mahal, bahkan bisa dilakukan serentak seluruh Indonesia, di mana ada potensi rumput laut. Ini kita bicara rumput laut, peningkatan nelayan, pendapatan nelayan melalui segala infrastruktur yang kita siapkan buat mereka, sehingga mereka tidak harus bolak-balik ke pesisir atau ke darat ya. Kita siapkan rumah sakit di atas, rumah sakit apung di lepas laut dan lain-lain. Nah, ini supaya mereka tetap bisa bekerja dan waktu yang lama dan meningkatkan pendapatan. Nah, banyak hal lagi yang kita akan galakkan seperti ekonomi hijau yang belum menjadi prioritas, juga ekonomi digital yang tadi sudah disampaikan, tentunya ada kesamaan di sana tentang itu. Nah, penarikan pajaknya tentu tax ratio yang di atas 11% yang kita akan upayakan. Nah, kembali lagi ketika kita bicara soal kenapa 7%? 7% itu tuntutan. Ini benar-benar hal yang memang harus dicapai, dan ini adalah kalau bisa dilihat dari beberapa rekor digital, itu adalah pembicaraan antara Pak Ganjar dan Bu Sri Mulyani waktu itu. Nah, jadi, Bu Sri Mulyani supaya mengatakan keluar dari middle income trap. Nah, itulah kemudian tadi Anda singgung soal Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani juga mengatakan ada tantangan-tantangan yang kemudian harus dihadapi, soal krisis keuangan global, inflasi yang tinggi, geopolitik, sampai kemudian perubahan iklim. Mas Ciko. Nah, kembali lagi ya, ini kita kan, saya tertarik untuk menjawab pertanyaan bagaimana sih kita untuk bisa mendapatkan angka-angka dari budgeting itu kan ya. Salah satunya kan soal kepastian hukum ya, di mana disitulah menjadi core, ada kekuatan dari Pak Mahfud sendiri. Nah, kepastian hukum ini penting untuk menarik investasi. Satu, kepastian hukum ini penting untuk pemberantasan korupsi. Yang kedua, nah dari pemberantasan korupsi sendiri aja kita tahu sekitar hampir 300 triliun uang kita dikorupsi dari APBN selama ini. Nah, ini yang kemudian lagi diperjuangkan soal perampasan aset, betul ya? Betul, salah satunya kan itu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Tapi kembali kalau kita bicara soal dari mana angka-angka itu, mohon maaf Pak Roy ya, kemarin Pak Prabowo baru mengajukan utang tambahan untuk alutsista ya. Terus dengan mengetahui bahwa dia tahun depan kalau terpilih akan juga mempunyai program-program yang mengeluarkan uang begitu banyak, sekitar 400 triliun per tahun untuk makan gratis. Nah, ini yang justru menjadi pertanyaan kembali kepada pihak TKN Prabowo adalah bagaimana itu bisa mendapatkan itu semua gitu ya, dan di mana wisdom Pak Prabowo ketika dia berpikir bahwa dia akan menjadi presiden tapi dia meningkatkan hutang di suatu program yang tidak menjadi program dalam visi misinya dia misalnya gitu kan. Itu hal-hal yang realistis saja kita. Nah, kembali lagi ya, kita bicara semua perubahan iklim dan lain-lain. Nah, itu kenapa juga ada ekonomi biru dan ekonomi
hijau. Itulah di mana kita bisa menyimpan karbon kita dengan baik gitu kan. Ada tentang karbon kredit dan lain-lain. Ini semua ada di visi misi Pak Ganjar. Mudah-mudahan ini bisa didalami oleh para panelis melalui pertanyaan-pertanyaannya pada debat cawapres ini sehingga bisa dijawab. Oke, sepertinya Bang Roy mau menanggapi. Udah banyak ngomong ya. Tapi terima kasih. Pak Ciko banyak mendukung program yang memang kita akan jalankan gitu ya. Kan kira-kira begitu ya. Jadi satu lagi mungkin yang apa namanya yang kita lihat potensi yang besar ya. Banyak orang kan nggak tahu sekarang misalnya bahwa BUMN kita sekarang ini total asetnya sudah melebihi Temasek dan Hasana ya. Jadi sudah begitu besar lah. Ya. Nah kemudian bagaimana kemudian bisa menciptakan BUMN ini yang bisa makin kompetitif? Oh iya, jadi itu kan kontribusi BUMN misalnya salah satu adalah dua kan dia. Pertama dividen, kemudian yang kedua adalah pajak. Ya. Dari tahun 2023 ini kita melihat peningkatannya cukup tinggi ya. Total dari dividen dan apa namanya pajak yang diberikan itu hampir 400 triliun ya. Jadi ini adalah satu peluang yang sangat besar ya. Beda dengan Temasek. Temasek itu mereka lebih banyak kan main di portofolio. Sementara BUMN kita lebih variatif ya. Jadi ini juga salah satu sumber yang bisa digunakan untuk menambah pemasukan negara ke depan gitu ya. Dan sekali lagi sebetulnya saya lebih juga menekankan ya. Ini kan kita udah berkali-kali pilpres nih, ya, berkali-kali pilpres ya. Yang jelas menurut saya ya, seperti saya jelaskan tadi, program Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah melanjutkan dan mempertajam dan menambahkan program Pak Jokowi yang sudah jalan. Nah saya nggak usah mengulang apa yang sudah dijalankan oleh Pak Jokowi, karena semua rakyat udah tahu lah. Dan ya, itu dilanjutkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Dipertajam dan ditambah. Oke, nah ini kira-kira begitu. Satu lagi ya. Oke. Kita berharap tadi saya katakan ya pendapatan PDB kita berharap di tahun 2025 bisa sampai 3,5 triliun dolar ya. Pendapatan per kapita kita harapkan di tahun 2025 nanti itu bisa melewati 5.000 US dollar mungkin 5.500 US dollar per tahun ya. Oke. Jadi sekali lagi semua apa yang kita omongin semua ini ya, yang paling penting nanti ini pelaksanaannya. Pelaksanaannya itu yang kemudian menjadi apa ya, kita tunggu bersama begitu ya. Nah kalau misalkan sudah jelas kalau Prabowo Gibran ini memang melanjutkan, mempertajam begitu apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Nah untuk pasangan Anies Muhaimin ini kan mengusung memang perubahan. Perubahan apa yang kemudian dilakukan jika nantinya pasangan Anies Muhaimin terpilih kemudian menarik investor, tapi di sisi lain kita juga tetap harus mensejahterakan buruh soal UMP. Iya, pertama nih ya, prioritas dari Amin adalah hal yang sangat basic buat warga, yaitu adalah kebutuhan pokok sembako. Itu harus betul-betul terjangkau. Sekarang emak-emak di rumah tangga itu menjerit karena harga-harga semakin mahal. Maka prioritas utama dari Amin adalah menciptakan harga-harga kebutuhan pokok yang terjangkau. Cabai bisa turun harganya. Kemudian beras, minyak goreng dan sebagainya. Itu yang paling krusial. Jadi itu yang pertama prioritasnya. Yang kedua adalah penciptaan lapangan kerja. Nah ini adalah merupakan prioritas kedua. Kenapa? Karena sekarang susah sekali untuk mencari kerja. Kalau kita lihat apa yang ingin dilakukan oleh Amin. Pertama adalah kita akan mengutamakan tenaga kerja lokal dibandingkan tenaga kerja asing. Buat apa pembangunan begitu banyak jika absorpsi tenaga kerja yang digunakan tenaga kerja asing. Karena kita juga punya bonus demografi. Iya,
kita memiliki bonus demografi yang luar biasa. Anak-anak muda Indonesia, tenaga kerja Indonesia memiliki skill, keterampilan, dan kompetensi yang layak untuk diprioritaskan oleh pemimpinnya. Jangan mengutamakan tenaga kerja asing, tapi utamakanlah anak-anak terbaik di Indonesia. Kemudian yang ketiga, Amin akan memprioritaskan bagaimana terkait UMKM. Penopang ekonomi di Indonesia adalah UMKM. Usaha kecil dan mikro ini jangan sampai ibu-ibu yang buka usaha di rumah, mereka terjerat pinjol, terjerat rentenir. Maka Amin berkomitmen agar ibu-ibu, bapak-bapak yang mau buka usaha, yang modalnya cuma 5 juta, 10 juta, itu dapat fasilitas pinjaman bunga 0%. Ini adalah komitmen dari Amin. Karena mereka adalah pengusaha-pengusaha yang mandiri, mereka butuh support. Sehingga ketika mereka usaha, jangan sampai dapat pinjaman dari rentenir, dari pinjol, yang mereka akhirnya terjerat utang. Sehingga UMKM akan menjadi prioritas ketiga dari Amin. Banyak juga dari para petani misal. Sekarang petani kesulitan masalah pupuk. Ini yang justru prioritas, yang urgent untuk diselesaikan. Nelayan misalnya, masalah solar dan sebagainya. Jadi kebutuhan-kebutuhan perubahan ini ada hal yang sangat basic. Masyarakat di sana, ya, di warga di desa dan di kota itu tidak mengerti masalah PDB 1 triliun US dollar, nggak ngerti. Mereka yang butuhkan adalah harga cabai ini 100.000 rupiah. Yang berdampak langsung maksudnya? Iya, yang berdampak langsung. Dan ini harus diselesaikan. Telur naik, minyak goreng naik. Tolong tadi tanya, sekali-kali mungkin Bapak harus turun ke bawah, tanya kepada ibu-ibu yang belanja di pasar langsung. Mereka mengeluh. Dan inilah yang harus diselesaikan. Kemudian masalah tenaga kerja. Kita memiliki namanya Skill Development Fund. Bagaimana pendidikan meningkatkan kualitas SDM itu bukan hanya formal education, pendidikan formal, tapi adalah bagaimana meningkatkan skill yang non formal juga, sertifikasi itu penting. Dan yang terakhir adalah mengenai, saya ingin menanggapi terkait program susu gratis ya. Ya, kalau di situ ada tambahan dana sekitar berapa? 400 triliun. Saat ini aja tidak ada program itu gitu ya, skala nasional. Kalau itu ada tambahan, itu pasti akan berdampak secara fiskal. Dan inilah yang harus kita koreksi. Konstitusi mewajibkan adalah untuk pendidikan, ya. Bagaimana angka 400 itu bisa bangun berapa sekolahan yang rusak itu. Bisa menyekolahkan beasiswa berapa orang. Ya, itulah yang akan menjadi prioritas dari Amin. Untuk UMP sendiri, upah minimum provinsi, kalau DKI Jakarta kan kita sudah jelas 5 juta, kemudian yang paling rendah itu Jawa Tengah. Apa yang akan Anda lakukan tim Anies Muhaimin? Ya, UMP ini adalah yang terpenting adalah fairness. Fairness dari sisi pengusaha dan fairness dari sisi buruh. Dan disinilah Mas Anies melakukan fairness itu pada waktu menjadi gubernur DKI. Beliau menjadi pemimpin yang aktif dalam membangun titik temu antara mana nilai yang wajar, yang ditoleransi oleh pengusaha, dan juga yang menjadi tuntutan para buruh. Jangan sampai keputusan dari seorang pemimpin itu tidak menciptakan keadilan. Sehingga kenaikan UMP yang acceptable, yang diterima oleh para pengusaha, itulah yang akan kita perjuangkan. Karena kan kita tahu ya, biaya hidup nggak mungkin turun, biaya hidup pasti akan naik. Tapi inilah yang kemudian menjadi pertanyaan kita, apakah pendapatan dari para buruh dan juga petani, kemudian nelayan ini akan bertambah atau tidak? Dari pasangan Prabowo Gibran sendiri, soal UMP dan untuk menarik investor. Ya, itu yang kita lihat tadi kan disebutkan juga ya, bahwa UMP terendah di Jawa ini Jawa Tengah ya Pak ya, betul ya Pak? Perlu dicek lagi datanya ya. Betul ya Pak? Kurang lebih nggak sampai 2 juta lah. Ya. Jadi ini memang menjadi satu tantangan ya. Kalau kita bicara Jakarta itu adalah sesuatu yang agak berbeda Pak, Mbak ya. Jakarta ini sesuatu hal yang berbeda karena ini adalah ibu kota, pusat segala-galanya, pusat ekonominya. Jadi saya rasa sih mestinya UMP-nya nggak 5 juta. Mestinya berapa? Ya kalau 5 juta orang saya rasa masih susah ya hidup ya. Kalau 5 juta gitu. Kalau di Jakarta ya. Jadi UMP-nya seharusnya memang bisa lebih dari itu. Ya, tapi itu kan bukan urusan debat capres nanti kan. Ya. Nah, tapi yang paling penting buat kita sekarang ini, saya orang
praktisi. Ya, ya. Jadi saya hanya ingin berpikir bahwa apa semua yang kita bicarakan ini semua ini bisa dilaksanakan dan memang betul-betul bisa dirasakan oleh rakyat. Ya. Tadi dikatakan tadi bahwa dari pihak Pak Ganjar memang udah menjadi satu kebutuhan 7%. Oke, pertumbuhannya 7%. Pertumbuhan, ya. Bukan soal realistis atau tidak realistis. Harus tapi realistis, tapi itu harus target harus dicapai. Itu target itu harus dicapai. Ya. Dan itulah yang kemudian harus kerja keras tentunya ya. Itu target. Ya. Nah, kalau kita lebih bicara realistis saja. Ya, Walaupun Presiden Jokowi tidak nyampe ya 7% ya. Oh, Anda harus menghargai dong 2000 ketika COVID dan segala macam yang terjadi itu kita di periode pertama masih bisa menjaga. Periode pertama itu kan pemanasan. Oke. Masa langsung. Oke. Karena waktu kita juga yang terbatas, saya langsung ke Mas Ciko ya, Bang. Saya bicara soal pertumbuhan dulu ya. Saya bicara soal pertumbuhan, kita memberikan rentang yang lebih lebar. Target kita adalah 5-7%. Kita memberikan rentang itulah. Yang lebih realistis. Saya pikir lebih realistis. Oke, terakhir Mas Ciko. Mas Ciko, untuk menarik investor, tapi juga kita juga jangan melupakan kebutuhan kesejahteraan kaum buruh. Yang nomor satu kan menarik investor itu adalah kepastian hukum. Itu udah menjadi rumus yang baku. Investor dari luar itu mau masuk kalau ada kepastian hukum yang jelas. Kalau ada korupsi itu diberantas. Kalau kong kali kong atau under the table, uang-uang di bawah meja ini diberantas. Nah ini yang menjadi salah satu perjuangan kami yang utama, dan utamanya adalah mengapa Pak Ganjar juga memilih Pak Mahfud untuk menjadi wakil presiden, di mana Pak Mahfud punya pengalaman di bidang ini yang sangat kuat dan punya bukan hanya pengalaman menduduki jabatan, tapi kita lihat track recordnya selama dia menduduki jabatan, apa yang dia buat ketika dia melakukan banyak sorotan-sorotan pada kasus-kasus korupsi, dan kita lihat juga di DPR sering dipertanyakan dan lain-lain. Nah ini yang menjadi utama, dan ini kita yakin dalam pemerintahan kami di periode pertama ini nanti ke depannya itu akan menjadi yang prioritas dan akan menarik begitu banyak investor. Tadi pertanyaan kedua apa? Yang kesejahteraan soal buruh. Soal kesejahteraan buruh, saya setuju bahwa UMP di seluruh Indonesia ini harus naik itu ya. Jadi yang kita katakan nanti inline dengan apa yang kita katakan, kenapa pertumbuhan ekonomi itu harus naik 7%. Itu kan salah satunya ya, itu menjadi efek ke sana. Nah, kembali lagi soal Jawa Tengah, saya ingin menimpali nih, tadi agak menyindir sedikit, tapi Jawa Tengah itu selama dipimpin oleh Pak Ganjar, ya tapi selama dipimpin, fakta BPS juga selama dipimpin oleh Pak Ganjar Pranowo, penurunan kemiskinan itu tertinggi di Jawa Tengah dibandingkan 25 provinsi lain di seluruh Indonesia. Nah ini udah menjadi fakta. Jadi bahwa Jawa Tengah termasuk yang termiskin di Indonesia betul, dan itu sejak Pak Ganjar Pranowo belum memimpin. Nah ketika beliau memimpin menurun 100.000 orang per tahunnya kemiskinan itu. Jadi itu menjadi fakta, bahkan itu juga menjadi mendapatkan penghargaan karena itu. Nah, kedepannya tentunya kesejahteraan kerakyatan yang keberpihakan pada rakyat ini oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu udah jelas ya, tadi yang saya ungkapkan di segmen pertama tadi, bahwa untuk UMKM kita akan menyediakan 40% lahan dari fasilitas publik yang ada ya untuk UMKM. Yang kedua adalah tadi tentang BUMN yang begitu banyak dividennya, tapi uangnya kemana? Nah, uangnya itu harus dibelanjakan untuk belanja jasa dan barang dari UMKM dan koperasi, dan itu kita targetkan 50%. Nah, ini jadi uangnya muter di dalam negeri insya Allah saja. paling realistis ya kan, keberlanjutan dengan peningkatan dan percepatan. Oke, kita akan tunggu bagaimanakah kemudian nanti debat calon wakil presiden membahas soal ekonomi ini, apakah seseru ini ataukah kemudian lebih sengit seperti debat perdana kemarin. Kita akan tunggu saja penampilan, dan tentu saja adu gagasan, adu data, itulah yang kemudian diharapkan oleh kita semua publik, supaya kita bisa melihat mana-mana pemimpin-pemimpin yang kemudian benar-benar berkualitas menjadi pemimpin di masa mendatang. Terima kasih Pak Khalid dari Timnas Amin, sama-sama. Bang Roy dari Prabowo Gibran, dan juga Mas Ciko Hakim dari Roy. Baik, terima kasih Bapak-bapak, sehat-sehat selalu. Ya, saudara, informasi lainnya juga akan hadir di Sapa Indonesia pagi kali ini. Kita simak bersama, saudara.
KPK menggelar operasi tangkap tangan di Pemprov Maluku Utara dan dikabarkan saudara Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba ikut terjaring OTT kali ini. Informasinya akan hadir usai jeda.